tapi gampang gitu. Biasa. Hai guys, selamat datang di pertemuan apa ini mata kuliahnya? Oh, akuntansi. Hai guys, selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Bertemu lagi dengan Miss Adelia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kalau kemarin kita udah membahas siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal umum. Nah, sekarang kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang kalau dia menggunakan jurnal khusus. Kenapa sih ada jurnal khusus? Kan pakai jurnal umum juga bisa. Nah, biasanya perusahaan itu semakin dia beroperasi, semakin lama dia beroperasi, maka transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut juga semakin banyak. Nah, coba teman-teman bayangkan semuanya ya. Kalau misal si bagian akuntansi itu setiap harinya harus mencatat transaksi sebanyak ribuan. Nah, kalau dicatat di jurnal umum, pasti akan sangat memusingkan ketika kita posting ke buku besar. Untuk itu, kita mengadakan pencatatan dengan jurnal khusus. Karena di jurnal khusus, kita akan mencatat sesuai dengan transaksinya masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jurnal khusus, silakan simak video yang berikut ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang yang menggunakan jurnal khusus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di dalam perusahaan itu semakin hari transaksinya biasanya akan semakin banyak. Dan kalau transaksi itu tadi dicatat semua dalam jurnal umum, maka bagian akuntansi dia akan kewalahan ketika dia akan memposting ke buku besar karena akan banyak sekali transaksi yang sama yang diposting ke dalam buku besar. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut maka diadakan pencatatan untuk siklus akuntansi perusahaan dagang yang dia tidak menggunakan jurnal umum tapi menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu dia terdiri dari 4 jurnal. Apa saja jurnalnya? Yang pertama ada yang dinamakan sales journal atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jurnal penjualan. Apa itu jurnal penjualan? Jadi jurnal ini dia khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi kalau di perusahaan dagang kan otomatis akan banyak sekali transaksi penjualan barang dagang yang dia berulang-ulang. Wong memang kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli barang dagang sehingga akan banyak terjadi transaksi penjualan barang dagang. Nah, daripada bagian akuntansi itu dia memposting, mencatat transaksi yang sama berulang-ulang, maka dibuatlah jurnal penjualan atau sales journal. Nah, format dari sales journal ini di sini yang pertama ada date, tanggal biasa, kemudian ada nomor bukti transaksi, kemudian biasanya kalau di penjualan itu kita punya syarat atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai terms. Nah, terms ini bisa N/30, bisa EOM, bisa 2/10, 3/15, tergantung dari transaksinya. Kemudian di sebelahnya lagi ada customer. Jadi customernya kan ini kita sales journal, jurnal penjualan. Kita menjual kepada siapa? Nah, kita tulis di sini customernya adalah toko ABC, toko pelangi, toko matahari atau siapapun itu kita tulis di sini. Kemudian di kolom yang paling kanan, nah ini adalah kolom yang digunakan untuk mencatat nominal. Ada akun yang dicatat di sebelah debit dan ada akun yang dicatat di sebelah kredit. Kalau sales journal, jurnal penjualan mencatat penjualan secara kredit, otomatis jurnalnya adalah account receivable karena dia kredit, account receivable atau piutang kita catat di sebelah debit dan kreditnya adalah sales. Jadi nanti kita tinggal catat nominalnya di sini, satu saja nominalnya. Karena nominal baik untuk debit maupun kredit nominalnya sama. Jadi nanti kalau ada transaksi penjualan barang dagang secara kredit, kita akan mencatat di sales journal atau jurnal penjualan. Nah, ini jurnal khusus yang pertama tentang sales journal. Kemudian,
Jurnal khusus yang kedua ada yang dinamakan sebagai purchase journal atau jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini dia bentuk formatnya itu berbeda dengan sales journal. Yuk kita bedah satu-satu ya, apa yang ada di dalam purchase journal. Yang pertama ada biasa tanggalnya, kemudian ada dokumennya, ada sumber dokumennya dari mana, nanti kita catat di sini. Kemudian ada nama customer, ada referensi, ada terms. Terms ini juga yang tadi syarat 2/10, N/30, EOM. Nah, kemudian baru di sebelahnya ada kolom debit dan kredit. Di kolom debit ini ada other account, ada account-nya, ada amount, ada purchase. Jadi, nanti di dalam satu transaksi, misalkan dia adalah transaksi pembelian barang dagang, maka kita akan mencatatnya di akun purchase. Purchase di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah karena pembelian yang kita catat di purchase journal ini adalah pembelian secara kredit, ya, purchase journal hanya digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, maka kreditnya otomatis adalah account payable atau utang. Jadi nanti debitnya kita bisa pilih apakah kita purchase atau kita akun lain, misalkan kita beli apa lainnya, nanti kita catatnya di sini di account. Misal kita beli kendaraan secara kredit, bisa kita catat di sini. Nah, tapi kalau kita pembelian barang dagang, kita catatnya di akun purchase. Berarti debitnya adalah purchase, kreditnya adalah account payable. Kolom debit kredit ini dia digunakan untuk mencatat nominal ya. Ingat, ini digunakan untuk mencatat nominalnya. Ini adalah purchase journal, digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Jadi sales journal tadi penjualan secara kredit, kalau purchase journal berarti pembelian secara kredit. Oke, itu jurnal khusus yang kedua. Jurnal khusus yang ketiga ada yang dinamakan sebagai cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini berarti ketika ada uang kas yang masuk, maka kita akan catat di jurnal penerimaan kas. Namanya saja menerima, berarti nanti ada uang kas yang kita terima. Nah, bentuk format dari cash receipt journal seperti apa? Formatnya seperti ini. Ada tanggal, ada bukti dokumen, terus ada deskripsi. Deskripsinya ini cash keluar untuk apa? Misalkan untuk pembelian kepada toko XYZ, maka kita tulis di deskripsi, bisa kita tulis nama tokonya, atau misal digunakan untuk cash receipt ya, penerimaan misal dari penjualan secara tunai, berarti di sini deskripsinya nanti kita tulis sebagai penjualan. Nah, kemudian di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit ini isinya berarti kalau cash receipt journal berarti sudah pasti kita menerima cash. Bisa cash, bisa sales discount. Kemudian di kolom kredit bisa akibat dari transaksi pelunasan, berarti kreditnya adalah account receivable. Bisa terjadi dari transaksi penjualan secara tunai, berarti kreditnya sales, atau dari akun lain, tergantung nanti transaksinya apa. Misalkan cash receipt journalnya dari pelunasan piutang, otomatis nanti di debit kita bisa catat di sebelah cash, kreditnya bisa di account receivable. Nah, tapi ingat, apakah yang di account receivable ini dia masih dapat diskon atau tidak? Kalau misal dia dapat diskon, berarti debitnya adalah cash dan sales diskon, kemudian kreditnya adalah account receivable. Seperti itu, cash receipt journal. Digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai atau uang yang masuk ke dalam perusahaan, sehingga yang dicatat di sebelah debit adalah akun cash-nya. Itu adalah jurnal khusus yang ketiga, cash receipt journal. Kemudian jurnal khusus yang keempat ada yang dinamakan sebagai cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas berarti otomatis dia akan mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas keluar dari perusahaan. Jadi uang perusahaan itu keluar digunakan untuk apa? Kita catat di sini. Formatnya seperti apa jurnal pengeluaran kas? Ada tanggal, ada bukti dokumen, ada deskripsi, kemudian di kolom debit ada account payable, purchase, other account, kemudian kreditnya ada cash, ada purchase discount. Nah, cash disbursement, jurnal pengeluaran kas. Otomatis kasnya keluar berarti kas kita catat di sebelah kredit. Kemudian yang di debit bisa karena pelunasan account payable, utang, bisa karena purchase, pembelian secara tunai, atau other account, pembelian lain-lain.
Nah, kita bisa catatnya di sini. Ini adalah 4 jurnal khusus. Jadi yang pertama ada jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang kedua ada sales journal, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian yang ketiga ada cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, berarti kalau ada uang kas masuk. Dan yang keempat ini cash dan yang keempat adalah cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas, berarti mencatat kalau ada uang kas yang keluar. Nah, itu 4 jurnal yang ada di dalam jurnal khusus. Terus gimana Miss kalau misalkan ada transaksi yang dia tidak bisa dicatat di keempat jurnal itu? Maka kita adakan namanya general journal, jurnal umum atau memorial journal. Dia digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di 4 jurnal itu tadi. Contohnya transaksi apa Miss? Retur pembelian, retur penjualan, itu dia nggak bisa dicatat di sana, berarti kita bisa nyatet di general journal atau jurnal memorial ini. Tuh. Nah, kemudian di sini ada general ledger atau buku besar. Kita buat buku besarnya supaya gampang, kita bikin bentuk T saja. Bentuk T itu apa? Artinya yang kita catat di sebelah kiri berarti nanti adalah akun yang di debit, dan yang di sebelah kanan adalah akun yang di kredit. Berapa nominal atau berapa saldo dari masing-masing akun? Ya berarti tinggal kita selisihkan debit sama kreditnya, selisihnya berapa. Itu adalah saldonya. Terus gimana cara kita memposting dari jurnal khusus ke dalam buku besar? Nah, caranya adalah kalau di jurnal umum kan kita posting satu-satu, per transaksi kita posting. Kalau di jurnal khusus kita tidak perlu. Nih, saya ulang dari awal. Di sales journal. Di sales journal di sini ada akun account receivable di debit dan sales di kredit. Cara kita ngeposting gimana? Tinggal kita jumlahkan saja selama satu periode ini dia total dari total transaksinya berapa. Misalkan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu berarti total akun account receivable sama sales. Account receivable 100 juta, salesnya juga 100 juta. Sehingga cara kita memposting adalah kita tinggal memposting jumlahnya saja. Di sini jumlahnya 100 juta. Otomatis nanti kita posting ke akun receivable di sebelah debit 100 juta, kemudian di akun sales di sebelah kredit juga 100 juta. Nah, kalau sudah selesai memposting, bukti postingnya apa? Kalau kita mencatat referensinya, nah kita catat nomor referensinya sini di bawah jumlahnya. Misalkan account receivable kodenya adalah 121. Nah, maka di sini kita catat dalam kurung 121. Kemudian sales kodenya berapa, kita catat di bawahnya jumlah sini. Artinya kalau di bawahnya jumlah sudah ada kode akunnya, berarti akun tersebut sudah kita posting ke buku besar. Sama halnya seperti purchase journal. Nah, di purchase journal di sini ada akun purchase sama akun payable. Kita total nanti jumlahnya berapa. Misal purchase 50 juta, akun payable-nya 75 juta, kemudian yang 25 juta di sini ada akun lain. Ya, yang tinggal kita posting berarti purchase 50 juta, akun payable 75 juta, langsung kita posting jumlahnya saja. Kecuali untuk akun-akun dia yang masuk ke other account. Nah, kalau di other account nanti kita akan posting sesuai dengan akunnya masing-masing. Gitu. Sehingga di sini ada kolom referensi untuk mencatat referensinya si other account ini tadi. Cash receipt journal juga seperti itu. Sudah ada akunnya cash di sebelah debit, nanti totalnya berapa? Nah, total inilah yang akan kita posting. Kalau debit kita catat di sebelah debit, cash debit, sales discount di debit juga kita catat di debit, account receivable di kredit kita catat nanti jumlahnya di kredit, salesnya di kredit juga kita catat di kredit. Jadi kita tidak perlu memposting satu persatu, tapi yang kita posting adalah jumlahnya pada akhir periode saja, sehingga akan memudahkan pekerjaan karena tidak perlu memposting satu persatu. Coba dibayangkan kalau posting satu persatu berarti berapa banyak itu dalam satu hari harus posting dari jurnal umum ke buku besar. Sama seperti cash disbursement journal juga dia ada account payable di debit, berarti nanti jumlahnya kita posting ke sana. Purchase di debit, jumlahnya kita masukkan ke sana.
Cash di kredit jumlahnya berapa, kita posting ke cash di kredit. Purchase discount di kredit berapa jumlahnya juga nanti akan kita posting ke purchase discount di sebelah kredit. Nah, kemudian gimana untuk jurnal umum? Ya, jurnal umum ya berarti kita posting satu-satu. Karena biasanya yang ada di jurnal umum ini tidak terlalu banyak, sehingga tetap kita akan posting satu-satu. Misalkan ada retur, nanti jurnalnya apa juga kita posting seperti biasa. Sehingga nanti di general ledger atau di buku besarnya kita akan mendapatkan tidak banyak angka yang dicatat di sebelah debit maupun kredit. Kan kita hanya mencatat totalnya saja, sehingga lebih mudah kalau kita pakai bentuk T seperti ini, sehingga dia lebih ringkas karena kita nggak perlu mencatat satu per satu kayak gitu. Nah, selain dari buku besar, kalau kita di perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal khusus, kita akan mengenal apa yang dinamakan sebagai subsidiary account receivable dan juga subsidiary account payable. Kita bahas dulu dari yang pertama, subsidiary account receivable. Account receivable itu artinya piutang, subsidiary itu artinya buku besar pembantu. Jadi, buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini dia bentuknya adalah buku besar. Kita pakai bentuk T saja yang sederhana. Buku besar bentuk T ini, subsidiary account receivable, digunakan untuk sebagai buku besar pembantu untuk mencatat piutangnya perusahaan. Kita kan perusahaan nih. Kita punya piutang ke siapa saja. Nah, kalau di buku besar yang di atas ini kita tulis sebagai nama akunnya, tapi kalau di subsidiary yang di atas ini kita tulis dengan nama perusahaan lainnya atau nama tokonya. Kita punya piutang sama siapa aja nih, kita catat di sini. Sehingga nanti kita akan memudahkan untuk mengontrol kita punya piutang ke siapa saja, bisa kita tagih kayak gitu. Nah, kemudian dari subsidiary account receivable ini, masing-masing toko kan nanti akan ketemu saldonya di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, nanti saldo tersebut akan kita catat di schedule-nya di sini atau di rekapannya. Misal ada di toko A 5 juta, toko B 10 juta, toko C 5 juta, toko D 10 juta. 10 tambah 10 tambah 10 30 juta. Jadi total schedule account receivable-nya adalah 30 juta rupiah. Nah, angka 30 juta rupiah ini dia harus sama seperti yang ada di buku besar di saldonya account receivable. Sehingga fungsinya dari subsidiary account receivable ini adalah untuk memudahkan perusahaan dalam mengontrol sebenarnya dia punya piutang ke siapa saja, sehingga kita buatkan buku besar pembantu untuk membantu mempermudah mencatat berapakah piutang yang dimiliki perusahaan dan kepada siapa saja. Dan untuk ngecek kerjaan kita benar apa enggak, kita tinggal lihat nih di schedule account receivable nanti jumlahnya dia sama atau tidak dengan di buku besarnya account receivable. Itu adalah tentang buku besar pembantu piutang, subsidiary account receivable. Sedangkan kalau di subsidiary account payable ini juga bentuknya sama ya. Jadi misal di sini ada PT ABC, saldo debit 1 kredit. PT XYZ, PT Matahari, PT Babyku. Nanti kita akan catat di sini. Sebenarnya subsidiary account payable itu perusahaan tuh punya utang kepada siapa saja. Jadi untuk mencatat, membantu mengingatkan perusahaan tuh, hey ini loh kamu punya utang ke si A, ke si B, si C gitu. Sama pencatatannya juga. Kita catat di sebelah debit maupun di kredit. Dan juga di akhir kita punya schedule account payable. Kita rekap, kita punya utang ke siapa aja. Nah, dan hasil rekapannya ini dia juga harus sama dengan saldo buku besar yang ada di account payable. Itu. Nah, dan di akhir kita juga bisa menyusun neraca saldonya dari hasil posting kita ke buku besar itu tadi. Nah, sementara itu dulu materi kita hari ini tentang pengenalan jurnal khusus dan juga bagaimana cara posting dari jurnal khusus ke buku besar dan juga buku besar pembantu utang piutang dan juga pada neraca saldo. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang jurnal khusus. Semoga teman-teman semuanya bisa lebih memahami tentang apa itu jurnal khusus dan bagaimana pencatatan siklus akuntansi dalam jurnal khusus di perusahaan dagang.
Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup diskusi maupun di WhatsApp group. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye guys!